Jangan lupa like dan subscribe. Masa tentang strategi memenangkan isu di sosial media. Karena bicara tentang strategi, berarti kita bagaimana caranya bertahan di era gempuran media sosial digital yang orang sekarang bilang adalah 5.0. Belum bisa selesai dipahami apa itu 4.0, tiba-tiba ada lagi 5.0. Makanya soal digitalisasi adalah bukan siapa yang pintar, siapa yang cepat menguasai banyak informasi, maka dialah yang memenangkan pertarungan di era digital ini. Sebelum lanjut, izinkan saya menyampaikan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf ya ta'aruf. Setelah ta'aruf tak kancing gimana. Bapak Ibu jelas ya suara saya jelas ya? Oke. Baik Bapak Ibu, nama lengkap saya tadi sudah disampaikan oleh Kakanda yang gagal moderator, yaitu Muhammad Rizal Jamal. Pekerjaan saya cuma 3, content creator, public speaker, dan creative planner. Mungkin yang belum terlalu dipahami di bagian akhir, creative planner adalah menurut Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Salahuddin Uno adalah sebuah proses wirausaha yang hanya bermodalkan 2, yaitu kecerdasan dan juga informasi. Jadi semua Bapak Ibu, dengan adanya era digital banyak orang bisa menjadi creative planner. Ini pendidikan saya SS Sarjana Sastra. I was English Department student from Hasanuddin University. Alright, nice, thank you very much. Itu bisa tahu. Ampun. Saya disclaimer memang sekarang ya. Alhamdulillah MSc Magister of Science. Ada juga yang mengatakan masih seperti itu, dia kagak perubahan. Ya. Ada juga yang mengatakan master segala ilmu, macam-macam lah. Saya merupakan produk UNAS kampus Meru di Instagram. Lalu nanti saya akan repost supaya semua orang bisa tahu seperti apa itu Kementerian Agama di Sulawesi Selatan. Amin. Ini channel YouTube saya, alhamdulillah followersnya kurang lebih 260.000. Ya kalau ditarik ke politik ini sudah kursi DPR RI. Tapi tidak bisa karena bukan pemilihan orang di YouTube ya. Alhamdulillah kontennya berana edukasi dan inspirasi. Terus ini TikTok saya ya, dari Rizal System. Coba saya mau dengar tepuk tangan yang belum punya TikTok. Tepuk tangan yang belum punya TikTok. Oke, yang lebih keras yang tidak punya TikTok. Buat Bapak Ibu yang belum punya TikTok, saya ingin menyampaikan segeralah bertaubat. Segeralah taubatan nasuha, ya. Taubat yang betul-betul taubat, ya. Kenapa? Karena kalau tidak punya di TikTok hari ini betul-betul jauh dari sumber informasi. Karena TikTok sekedar informasi, TikTok adalah sumber viralitas nomor 1 di Indonesia saat ini, dan dia adalah aplikasi terbanyak yang paling banyak di-download selama tahun 2022 dan 2023. Jadi kalau Bapak Ibu para admin tidak mendownload TikTok, ayo. Masa paling TikTok terlalu banyak umumnya, terlalu banyak masalahnya. Begitu dulu mindsetku juga, terlalu banyak masalah di TikTok. Habis ya punya puasa sering Kamis ini. Kalau buka TikTok, adrenalin laki-laki berguncang ke sini. Masalah goyang-goyang, ya, selebel, dari masalah tidak gagal. Tapi begitulah ternyata mindset saya keliru. Lalu kemudian saya download, saya bikin konten di sana. Alhamdulillah, sekarang pengikutnya kurang lebih 1.100.000 orang. Alhamdulillah. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan sedikit ini market konten saya supaya tidak ada dusta di antara kita. Market konten saya cuma 3, pemerintahan dan politik, bisnis ataupun perusahaan, corporate, dan juga pendidikan. Sehingga itulah jalan yang saya pilih untuk menjadi seorang content creator. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut saya bikin aturan main boleh? Ya teman-teman, Bapak Ibu, sahabat religi semua, saya coba bikin aturan main supaya kita tidak sia-sia datang di sini. Aturan yang pertama adalah selama kita workshop ini, terutama pada saat Kakak Rizal membawa materi, syarat yang pertama adalah kita harus merasa gembira. Merasa apa? Gembira. Mohon maaf kakak saya Bapak Ibu, ada orang bilang gembira tapi di dalam tadi mukanya mata musuh ya. Tidak gembira, bilang gembira tapi ya tidak gembira mukanya, tidak begitu konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita selama masih kita harus merasa gembira, kita ulang. Syarat yang pertama harus merasa gembira. Bapak Ibu, kenapa kita harus merasa gembira? Karena manusia memiliki 2 belahan otak, otak kiri dan otak kiri fungsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairan. Saya selesai materi. Otak kiri, jadi otak kiri fungsinya adalah angka, statistik, logika, hitung-hitungan. Jadi kalau di sini ada bendahara kegiatan, otak kiri hancur-hancur itu. Memang tidak begitu. Apalagi kalau sudah masuk ke
sempit orang, BPK dan seterusnya, ya, otak kiri hancur itu. Sedangkan otak kanan fungsinya seni, kreativitas, imajinasi, bahasa. Dan hasil riset menunjukkan bahwa rata-rata orang yang sukses adalah karena dia sebelum melakukan sesuatu selalu mengaktifkan dulu otak kanannya. Kalau aktif di otak kanan maka dia akan merasa gembira. Oleh karena itu syarat yang pertama kita harus merasakan. Kedua, yaitu partisipatif. Bapak Ibu, ada hasil riset pembicara dunia mengatakan apabila terjadi acara seperti begini modelnya dan peserta hanya mendengar dan mencatat, maka dia hanya akan mendapatkan maksimal 20% dari materi yang disampaikan. Itu kalau kita hanya mencatat dan mendengar. Tetapi apabila peserta mencatat, mendengar dan melihat slide, maka maksimal dia hanya akan mendapatkan 30% dari materi yang disampaikan. Tetapi apabila peserta mencatat, mendengar, melihat slide dan terjadi interaksi antara narasumber dan pendengar, maka minimal paling sedikit 50% materi yang akan kita bawa pulang. Oleh karena itu syarat yang kedua adalah partisipatif. Dan terakhir yaitu responsif. Kenapa responsif Bapak Ibu? Mohon maaf kekasihan. Sebenarnya pada hari, tanggal dan jam yang sama sebenarnya juga ada acara di salah satu hotel yang ada di Jalan Andi Jembat. Tapi karena saya tahu yang datang inilah sahabat religi, para humas-humas, apalagi dari Kementerian Agama, sebuah kementerian saya juga besar dari situ, maka saya memilih hadir di acara workshop penguatan di Kementerian Agama. Minta maaf kekasih orang, sebenarnya tadi tidak usah kita bukan karena acara yang di salah satu hotel di Jalan Andi Jembat itu saya tidak diundang. Ini karena malam ini jadi kita, saya cuma tadi bilang bahwa ada acara di sana. Tapi kalau ada acara itu nggak sama aku, terserah di sana. Aku yang bikin, saya memilih hadir di sini karena ini yang undang. Cocok? Makanya kita harus saling merespon Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu telah berkorban dari kabupaten kota jauh datang ke Makassar. Saya bilang korbankan waktu ini untuk datang di sini. Jangan sampai gara-gara tidak saling merespon jadi rugi semua. Nah, salah satu yang selalu mengganggu responsif adalah handphone. Kalau ada yang menelpon apa segala macam, mungkin boleh angkat tangan baru keluar ruangan. Jadi bicara di situ dia aman. Itu karena mengganggu tempat yang lain. Oleh karena itu syarat yang ketiga adalah responsif. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Baik, izin saya menyampaikan sedikit perjalanan singkat saya menjadi seorang content creator. Jadi saya basicnya adalah orang seni Bapak Ibu. Saya merupakan alumni Pondok Pesantren Gombara Darul Arqam Muhammadiyah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada kita dari bakat dan pesantren itulah saya punya bakat kesenian. Alhamdulillah gara-gara bakat itu ketemu dengan Pak Jokowi pertama kali dia datang di Indonesia. Alhamdulillah. Dan digelar sebagai yang mengawali kebangkitan pantun di Indonesia Timur. Makanya buka berpantun sebelum lanjut nanti ini. Dan nanti kalau ada yang bisa balas pantunku langsung saya kasih hadiah. Hadiahnya macam-macam, ada dari panitia, ada dari saya pribadi. Dan itu hadiah yang saya kasih hasil endorse biasa kesehatan. Itu memang kesan pekerjaan kan. Untuk Kementerian Agama undang saya, alhamdulillah lagi pembeli contoh lah. Ini Kementerian Agama bukan karena saya undang, karena saya qualified, tapi karena kasihan lagi akan mungkin kalau jadi saya undang lagi. Oke, tidaklah cantik seorang penari kalau tidak memakai pita. Tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Baik Bapak Ibu, dari 2014 saya fokus programnya pengembangan anak muda karena saya beasiswa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebenarnya dapat 2 beasiswa, tapi alhamdulillah waktu dapat beasiswa itu adalah fokusnya untuk menjadi ASN PNS melalui rektor Unas waktu itu Prof. Idrus Patulusi. Saya dikasih beasiswa karena dianggap mahasiswa yang terbaik versi beliau. Alhamdulillah lolos dan menjalani beasiswa, tapi pemasanan Allah Ta'ala takdirku sepertinya tidak di situ karena passion berubah. Passion itu kemana? Ke teknologi. Passion itu ke digital, ke kreativitas, ke leadership dan community dan entrepreneur. Akhirnya saya mengundurkan diri dan alhamdulillah 2 bulan menganggur ditawari oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Makanya banyak tugasku dari 2014 menjadi seorang aktivis yang bergerak dalam dunia kepemudaan yang konsentrasinya cuma 4 bidang, yaitu leadership atau kepemimpinan, kedua entrepreneur,
wirausaha, komunitas, dan juga adalah leadership atau kepemimpinan, dan itu menjadi fokus kita. Dan 2019 baru tak berani Bapak Ibu menjadi content creator. Pak Rijal, Kakak Rijal, kenapa baru 2019? Karena saya orang Bugis Makassar masih malu Kak kalau mengajarkan sesuatu tidak ada ilmunya, betul? Iya, kita harus berbasis pengetahuan. Karena mamaku bilang begitu. Nah, mamaku memang tidak ada sekolahnya, bapak juga tidak ada sekolahnya. Tetapi pantang rasanya, nak, kalau kau menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan pengetahuan. Makanya, alhamdulillah, 2019 baru berani karena di situ baru dirasa cukup pengetahuannya. Dan di 2020 dapat filter play button sudah mencapai 100.000. Ya, adalah sedikit penghasilan dari YouTube. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau Kementerian Agama juga mau mendapat macu-macu di luar daripada kantor, sebenarnya paling enak. Apalagi Kementerian Agama kaya dengan ide konten. Sebagaimana apa kayanya Kak? Sebentar kita bongkar satu-satu. Seperti apa ide konten yang bisa kita kreasikan lalu kita upload ke media sosial. Bukan hanya memberikan informasi, tapi juga sebenarnya bisa mendapatkan nilai tambah yang lain seperti ekonomi dan seterusnya. Terus ini kolaborasi saya dengan beberapa kepala daerah, hampir semua tapi tidak semua yang saya buat. Nah, ini izinkan Kak minta waktu tak 2 menit saja. Ini menarik karena kegiatan saya di media sosial banyak juga mengkritik, menyampaikan keresahan masyarakat, isu-isu publik, termasuk urusan agama. Karena saya adalah santri, jadi mau tidak boleh kalau lepas dari identitasku sebagai anak santri yang dibesarkan di pondok pesantren. Tiba-tiba saya diundang oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Halauli ke Jakarta tahun 2022 untuk diberikan penghargaan karena dianggap sebagai anak muda, tokoh publik yang aktif menyuarakan isu-isu publik dengan model komunikasi melalui konten. Kalau tidak percaya sebagai pikiran kakaknya ini, mari kita lihat video yang satu ini. Asal kerja, itu titipan dari saya. Bekerja bukan hanya soal mencari nafkah Bapak Ibu, tapi juga bagian daripada ibadah. Kalau kita ibadah tidak mungkin kita mau salah-salah dan setengah-setengah. Bapak Ibu, bukan hanya dilakukan sebuah kesungguhan, tapi juga yang paling penting adalah keikhlasan. Karena itulah ciri sebagai umat beragama. Jangan lihat pekerjaan sebagai sebuah kewajiban, tapi itu adalah sebuah bentuk pelayanan. Bapak Ibu ini melayani jutaan umat yang mudah-mudahan bisa menjadi pahala buat kita semua. Di saat kita lelah dan berkeluh kesah, ingat, apa alasan terbesar kita lakukan ini semua Bapak Ibu? Apakah hanya untuk kepentingan duniawi atau untuk melayani? Kalau kita lakukan itu karena ada waktu luang, itu namanya pekerjaan Bapak Ibu. Tapi bila kita lakukan harus mengorbankan waktu lainnya seperti Ibu Upra tadi, maka itulah yang namanya pelayanan. Bapak Ibu, tapi apabila terus berkarya mesti tidak dikenal oleh siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Tetapi bila kamu terus bekerja dan harus menerima lapang dada, itulah pelayanan. Bila merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itu pekerjaan Bapak Ibu. Tapi bila merasa belum cukup memberi dan ingin terus melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila merasa sulit menikmati pekerjaan, nah itu pekerjaan. Tapi bila melakukan itu penuh senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila berpikir kaya harta, itu pekerjaan Bapak Ibu. Tapi bila berpikir untuk setia pada Kementerian Agama, itu adalah pelayanan. Bila dilakukan untuk diri sendiri, itu pekerjaan. Bila melakukannya untuk Tuhan, maka itulah pelayanan. Tempat kita bekerja di Kementerian Agama mungkin tidak sempurna, tetapi itu tergantung. Sampai jumpa di lain kesempatan.